Merkuri, sahabat, selamat pagi di hari Jumat di edisi kali ini ya, sahabat, di 22 Desember 2023 spesial, tapi spesialnya bukan berkaitan dengan Hari Ibu nanti ya. Karena spesial di hari ini kita membahas terkait dengan hoax yang sekarang ini masih masif, apalagi di masa kampanye ini. Jadi kita pengen mengedukasi masyarakat, menginformasikan terkait dengan bagaimana sih kita menghadapi hoax, terutama di jelang pemilu 2024, supaya kita tetap bisa menjaga persatuan bangsa, sahabat ya. Sudah hadir di studio dua narasumber saya, sahabat, dan untuk diketahui terlebih dahulu bahwa Kominfo mengatakan jumlah hoax yang ditemukan ini bertambah. Hingga 13 Desember 2023 ada 171 hoax berkaitan dengan pemilu. Dan Menkominfo sendiri, Budi Aris Setiadi, mengatakan penyebaran hoax dan disinformasi ini patut menjadi kekhawatiran bersama. Hal itu dikarenakan, sahabat, hoax pemilu bisa menurunkan kualitas demokrasi. Selain itu juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Karena kalau bicara tentang hoax, ini kan masyarakat terutama yang literasinya rendah, ini sangat berpengaruh, sahabat. Apa-apa langsung ditelan mentah-mentah segala informasi itu tanpa merecek terlebih dahulu ya. Sudah hadir di studio ada Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Apa kabar Pak Freddy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan terima ya. kasih. Sibuk banget ini. Banget gitu ya Pak. Ini aja baru balik ini sudah. Nah, baru balik dari Ya. Dapil ya Pak. Iya dari Dapil, ya dari luar negeri. Kemarin Ya. habis paripurna gitu ya Pak. Paripurna, ya nggak ada pentingnya sudah. Ya. Semua harus terus, jalan Pak. gitu. Ya. Sehat terus, jaga kondisi di tengah Amin, cuaca amin, seperti sekarang ini. insya Allah. Ya, sahabat, karena banyak sekali ilmu yang harus kita ambil dari Pak Freddy. Jadi kita curi ilmunya. Ada juga Mbak Dian Ika Riani, Komisioner KPD Jawa Timur. Apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah pilek Mbak. Tapi tetap menyempatkan, tetap menguatkan diri untuk bisa hadir ya bener. di perbincangan kita, sahabat, di tema tepis hoax jelang pemilu untuk persatuan bangsa. Pertama-tama saya mengajak Anda untuk bisa bergabung juga, bertanya bersama dengan narasumber ya di 562-6696 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Stay tune, sahabat, juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Pertama, kalau kita bicara tentang hoax, pastikan melalui media. Nah, media mainstream sebagai sumber informasi masyarakat di tengah maraknya media sosial atau sosial media ini, bagaimana komentarnya terlebih dahulu menurut Pak Freddy? Media mainstream ini kan salah satunya menjadi acuan, tapi banyak juga informasi yang didapatkan dari media sosial. Kalau menurut Pak Freddy seperti apa? Ini memang dampak dari perkembangan zaman ya. Jadi eranya sudah era digital, jadi bukan analog. Jadi perkembangan apapun yang terjadi ya, saat itu ada peristiwa, saat itu pasti berita kemana-mana. Betul. Nah, tentunya yang kita harus sadari ya, bahwa negara kita kan negara hukum ya. Betul. Itu diatur di Undang-Undang 45. Tentunya yang kita hormati awal ada norma. Semua warga negara, semua pemerintah ya, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah itu mempunyai kewenangan dan punya kewajiban. Nah, makanya landasan yang kita lakukan di dalam semua berita atau peristiwa itu tentunya mempunyai landasan. Apakah memang berita dari peristiwa itu memang layak untuk dipublikasikan? Kita harus belajar dewasa ya. Yang saya sampaikan itu. Nah, tentunya yang kedua, kita harus menghormati semua individu punya hak. Ya, punya hak. Ya, tentunya hak esensi yaitu hak asasi itu harus dihargai. Makanya tidak semua peristiwa itu harus diberitakan, tetapi peristiwa yang memang memberikan nilai positif ya, berdampak yang memang memberikan nilai tambah kepada publik, baik kepada bangsa, pemerintah dan rakyat, ini memang menjadi satu prioritas. Tetapi kalau sumber peristiwa itu memang sifatnya belum jelas, lah kita harus gunakan akal sehat, kan gitu itu. Memang di dalam Undang-Undang 45 sudah jelas negara hukum,
Terus kemudian ada lagi equality before the law. Semua warga negara mempunyai kedudukan sama hukum. Terus kemudian ada lagi hak berpendapat, ya, hak demokrasi yang diatur dalam undang-undang. Semua warga negara mempunyai hak yang sama di dalam menyampaikan pendapat. Nah, tetapi pendapat yang positif, yang mempunyai nilai-nilai landasan yang esensi. Intinya gitu. Jangan sampai karena tidak suka atau mungkin karena semangatnya ada satu peristiwa kejadian langsung dilempar. Ini yang memang sekarang nggak lazim. Kita harus belajar dewasa, ya toh, dari semua kehidupan kita, ya, sebagai warga negara, sebagai bagian daripada masyarakat yang ada tinggal di rumah besar kita di Indonesia. Yaitu tadi hak esensi harus kita saling menghormati, ya. Hak rakyat, hak pemerintah, hak warga negara, hak berbangsa bernegara itu tetap harus kita hormati. Itu prinsipnya gitu. Nah, dalam sistem demokrasi yang tadi hari ini kita bicara demokrasi menghadapi pemilu 2024, saya kira sama. Ini adalah ruang, ya, ruang diberikan di dalam penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi, ya, di mana kita tahu bahwa democracy is a government, demokrasi adalah pemerintah, by the people, oleh rakyat, from the people, dari rakyat dan for the people, untuk rakyat. Jadi rakyat memang, ya, tentunya pemerintah yang sebagai apa istilahnya yang mau fasilitasi, yang mendapat mandatori, ya. Nah, pemerintah itu kan penyelenggaraan daripada fungsi kenegaraan. Nah, maka mereka dipilih. Di dalam fungsi kenegaraan ada namanya pemimpin negara, ada wakil rakyat. Yang ini semua adalah punya peran masing-masing di dalam urusan penyelenggaraan negara dan juga urusan regulasi maupun konstitusi. Ada juga yang bagian penegakan hukum, ya, toh, dalam rangka untuk rule of law, kepastian hukum. Ini harus kita jaga betul, gitu. Inilah namanya saya katakan nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga secara esensi. Saya kira itu. Nah, itu dari Pak Freddy. Kalau dari KPID sendiri kan yang diatur adalah terkait dengan media mainstream. Media sosial masih belum, ya, Mbak Eka. Nah, terkait dengan hal tersebut seperti apa? Media mainstream sebagai sumber informasi masyarakat di tengah maraknya sumber informasi lain dari sosial media. Seperti apa, Mbak Eka? Ya, jadi menurut survei itu 77% masyarakat itu pengguna media sosial, Mbak. Betul. Sedangkan media mainstream kita punya televisi dan radio. Nah, kok alhamdulillahnya ternyata menurut survei juga masyarakat itu masih tetap mempercayai televisi dan radio sebagai sumber informasi yang lebih dipercaya dibanding media sosial. Nah, mungkin juga kalau saya bilang karena media televisi dan radio kita tuh mengikuti arah penyiaran undang-undang dan P3SPS yang memang diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran, ya. Jadi kita terus-menerus mengharapkan teman-teman lembaga penyiaran lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi yang ada. Nah, jadi ayo kepercayaan masyarakat ini sama-sama kita jaga, gitu. Betul. Enggak hanya meng-up dari Pak Frida cerita isu-isu media sosial diangkat, ya kan. Masih banyak hal-hal yang berbobot lain yang bisa kita bahas daripada membahas tentang alur-alur yang nggak jelas, gosip-gosip hoax yang ada, itu. Tapi kan masyarakat kita tuh bad news is good news, gitu ya, Pak, ya. Itu yang masih ada di masyarakat. Jadi yang bad news ini malah yang kebanyakan lebih menarik, gitu ya. Sensasi. Nah, karena culture-nya kita, Mbak. Jadi ternyata culture-nya orang Indonesia tuh suka bertutur, ya, suka berbicara, tetapi kurang literasinya, gitu. Jadi dari dalam kolek datanya juga minim banget. Jadi ya udah senangnya berbicara memang. Gitu. Senangnya itu berbicara, penelitian itu. Itu hasil penelitian, ya, bukan dari Mbak Eka, gitu. Jadi hasil penelitian memang orang kita culture-nya adalah sering kali bertutur, gitu, ya. Suka Itu guru besar Unpad yang berbicara, Pak Dedi Mulyana, itu menyampaikan hasil penelitian seperti itu, gitu. Jadi ya itu salah satu sebabnya juga menurut saya hoax itu gampang banget beredar di kalangan kita. Ditambah juga kita pengguna aktif, bayangin 77% loh, Mbak. Dari total masyarakat kita, total gitu, ya. masyarakat kita sekarang 273 ya kalau nggak salah. Berarti ada sekitar 200 jutaan sekian yang pengguna media sosial aktif. Nah, itu dari 77% itulah kenapa kita mengatakan masif sekali penyebaran hoax ini. Nah,
tadi Mbak Eka juga mengatakan literasi yang memang harus ditingkatkan gitu ya. Untuk kita sendiri ya, saya pengen menanyakan kepada narasumber, biasanya apa yang dilakukan untuk mengetahui atau membedakan informasi yang didapatkan itu benar atau tidak benar. Kalau Pak Freddy biasanya kan banyak tuh Pak ya di WhatsApp grup itu kan share gitu. Kalau Pak Freddy meng-cross checknya seperti apa biasanya Pak? Jadi gini, saya ini basic saya kan hukum ya. Iya. Jadi semua peristiwa kejadian informasi yang tidak semata-mata kami membantah. Di dalam hukum itu ada istilahnya pembuktian. Ya. Unus testi, nulus testi, ya. Salah satu hanya sumber pembuktian itu belum menjadi kekuatan pembuktian. Makanya kalau di dalam persidangan alat bukti atau barang bukti itu menjadi salah satu landasan untuk mengambil satu kebijakan hukum. Makanya di dalam urusan informasi ini saya pun itu sama. Makanya kami ya yang sebagai wakil rakyat dan Mbak Eka sebagai KPID dan Pak Jan sebagai media ya, tentunya kita sudah membiasakan memberikan sesuatu yang objektif ya dari semua peristiwa. Ini ya namanya demokrasi. Semua media itu juga mempunyai nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat. Memang ini juga media lah. Nanti kalau ada keselionya kan klarifikasi. Nah, saya kira hal-hal gini harus dihindari. Kita harus sudah membiasakan memberikan informasi yang akurat, yang objektif ya, sesuai dengan sumber peristiwa atau sumber kejadiannya ya. Nah, itu baru kita ini. Tapi kalau terus dibuat sensasi, mohon maaf ya, Mbak Eka ini saya tidak mengatakan bangsa kita ini gaptek, tidak. Bangsa kita ini sudah melek gaptek. Nah, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan hal yang benar gitu loh. Ini yang saya harapkan, dan masyarakat pun jangan juga mudah kepancing. Ya, itu yang gitu. Ya biasakan. Kalau saya sih orangnya sangat objektif ya, bukan dalam artian ya mungkin karena sudah lama saya di dunia politik ya, atau di dunia kampus, di dunia pendidikan, dan juga saya juga relasi-relasi di semua apa istilahnya jabatan ya, baik hukum, baik aparat lain, ya itu tadi. Jadi apapun yang kami dengar itu adalah sumber berita yang jelas. Itulah ini juga saya harapkan sumber berita ini juga dipublish yang jelas. Itu aja. Jadi intinya kita harus dewasa. Dewasa. Ya, masyarakat kita biasakan ya. Tapi kita kan tidak bisa harus mengatakan, masyarakat harus kayak Pak Freddy ya, tidak ya toh. Tetapi tanggung jawab moral ya toh. Ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu harus tidak usah pernah ada kata selesai berhenti untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, yang jelek ya kita katakan jelek gitu loh. Ini harus kita hindari kalau yang jelek itu. Nah ini harus kalau kita ya sahabat menerima segala informasi, kalau memang tidak benar ya berhenti di kita gitu ya. Itu salah satu cara supaya kita tidak menjadi orang yang ikut menyebarkan berita hoax gitu. Kalau menurut Mbak Eka seperti apa? Apa yang biasa dilakukan Mbak untuk, kan banyak sekali gitu ya informasi. Sebenarnya sih teman-teman dari Kominfo maupun dari LSM tuh udah banyak kayak ini Mbak, pelatihan jadi kayak cek fakta dan sebagainya itu ya. Selain memang kita harus dewasa ya dalam menggunakan media sosial. Kalau di ranah KPID, teman-teman lembaga penyiaran seperti ya Maikuri ini juga ya, tidak bisa asal-asalan menyampaikan suatu berita gitu kan ya Mbak ya. Karena dalam undang-undang penyiaran itu jelas ya, itu juga disebutkan bahwa harus berimbang dan bertanggung jawab, sehingga ada kode-kode etik jurnalistik juga yang harus terpenuhi, sehingga memang tidak bisa memberikan informasi yang kayak gitu ya. Nah itu sih yang pertama. Kalau yang kedua, sebagai masyarakat sama kayak Pak Freddy, benar harus dewasa dalam menyikapi hal-hal yang memang belum pasti keberadaannya. Karena itu isu-isu yang biasanya nggak pas itu sangat menarik ya. Itu cepat sekali untuk suka daripada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Betul. Nah, terus masyarakat kita juga malas berpikir kritis ya kan.
Yang susah-susah itu males banget dah gitu. Hidup sudah susah Iya, ya. tapi yang diupayakan pemerintah maupun teman-teman dari LSM untuk menangkal hoax ini juga udah banyak juga sih Mbak. Jadi kayak saya pernah ikut juga tuh kayak pelatihan cek fakta itu tadi. Jadi kita kayak tahu ini gambar ini sebenarnya bohong atau enggak sih, nanti kepalanya diganti, tangannya diubah, ya. itu ada. Terus gimana mengetahui berita ini alur sumbernya tuh gimana cara menelusurinya itu aja sebenarnya mungkin yang harus terus diperbanyak ya. Dan sekarang yang paling bisa di-sharingkan pada sahabat-sahabat Merko adalah cek di media mainstream. Apapun betul. segala informasinya pasti kalau di media mainstream itu banyak dibahas, nah itu berarti fakta Iya, gitu ya. Kalau tidak ada media mainstream yang membahas terlalu detail, itu berarti hoax. Dan kalau bicara tentang disinformasi atau hoax berkaitan dengan pemilu, ini kan banyak sekali. Tadi Kominfo juga mengatakan 171 hingga 13 Desember. Jadi sebelum itu juga masih banyak. Kita jelang pemilu di 2024 yang kurang berapa bulan lagi gitu ya. Ini semakin banyak. Apa yang dilakukan oleh KPID untuk menangkal hal-hal tersebut dengan disinformasi tadi, semisal gambar yang diganti, kemudian ada informasi-informasi ini nih yang berkaitan dengan ternyata ini, presiden ini gini, itu kan banyak sekali ya Pak. Kalau KPID melakukannya seperti apa hal-hal yang untuk disinformasi ini, apa yang dilakukan KPID? Kalau kita sih yang pertama pasti terus menerus menyerukan tadi itu Mbak ya, tetap berimbang dan sebagainya. Terus juga kita mengajak teman-teman lembaga penyiaran, kemarin banyak banget yang minat waktu kita kerjasama untuk cek fakta itu tadi. Jadi sampai baru tahu ya, oh ternyata gitu ya menelusurinya itu. Itu salah satu yang terus-terusan kita lakuin. Selain juga selalu ada literasi kepada masyarakat juga pasti ya. Jadi nggak bisa langsung mengambil mentah-mentah hal-hal yang memang masih belum tahu penelusurannya. Dan tadi ya alhamdulillah menurut survei media mainstream masih media yang paling dipercaya dan masih minim hoax ya. Jangan sampai ada, jangan jangan sampai ada hoax sama sekali gitu. Jadi itu yang gitu ya. itu yang kita lakuin kerjasama karena memang secara kelembagaan itu yang bisa maksimal kita lakukan melalui Zoom juga. Apalagi dengan berkembangnya AI gitu ya. Bener, ngeri Mbak itu bisa suara bisa diganti itu Mbak. Betul, suaranya Pak Freddy, padahal Pak Freddy tidak nggak ngomong itu ya. tapi di-cut terus jadi hoax jadinya. Nah kalau berkaitan dengan disinformasi Pak Freddy, bagaimana penegakan hukumnya supaya tidak menyebabkan disintegrasi bangsa? Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman Dewan seperti apa Pak? Jadi gini, kita ini yang tadi di awal saya katakan, landas kita hukum, ya, bukan hukum itu sebagai alat segala-galanya, bukan. Apalagi di dalam dunia media mainstream ya, itu juga ada undang-undang IT. Ya tentunya kita harus menghormati landasan hukum yang sudah ada. Untuk situasi menghadapi situasi politik ya, saya kira wajar. Semua kita sebutkan bahwa negara kita kan sudah negara demokrasi. Pesta demokrasi juga sudah diatur schedule-nya. Aturannya juga sudah diatur dalam konstitusi. Nah, persoalannya semua itu kan menuju muara kekuasaan. Nah, kan gitu toh. Tetapi ingat, untuk menuju kepentingan dalam hal merebut kekuasaan, kita harus menghormati namanya etika, tata krama, budaya. Itu harus kita jaga. Walaupun saya berangkat dari Partai Golkar misalkan, saya tidak akan pernah berhenti berkomunikasi dengan lintas partai. Gitu. Bukan saya ingin mencuri ide gagasan mereka, tidak. Karena apapun tujuan daripada partai politik ini tidak lain adalah untuk urusan negara, bangsa, pemerintah dan juga welfare state. Apa istilahnya sebagai negara yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Itu cita-cita dari konstitusi kita, ya, cita-cita dari kemerdekaan negara kita. Itu harus kita bangun. Jangan sampai karena ego terus kita kadang merekayasa yang bahasanya nyeleneh. Ini yang saya kira ya nggak pantas lah. Ya sekarang kita tahu lah. Sekarang kan ya cuplikan-cuplikan kalau kita potongan-potongan terus menjadi berita yang menyudutkan ya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kelompok, nilai itu janganlah, saya bilang gitu. Kita ini apapun juga yang kita debatkan adalah demokrasi. Makanya benar apa yang ditentukan di dalam undang-undang pemilu itu ya,
Ya. Terutama yang dijaga adalah esensi dunia pendidikan. Terus kemudian tempat-tempat ibadah, tentunya juga esensi dari nilai-nilai ajaran dari agama masing-masing. Itu yang kita jaga. Ya. Terus juga di tempat-tempat rumah sakit ini juga harus kita jaga ya, keamanan kenyamanannya. Itu jadi ya saya sering bicara dengan teman-teman lintas partai itu ya itu menjadi komitmen gitu loh. Tetapi ya kita sadar lah, saya ini sudah puluhan tahun ya 40 tahun lebih saya itu berkecimpung dalam dunia politik ya. Tetapi yang saya sadari yaitu tadi bukan karena ego. Ya kalau orang ambisi wajar saya kira ya. Tetapi bagaimana ending daripada kita adu gagasan, adu visi untuk mencapai tujuan. Ya Indonesia hebat dan saya tahu bahwa orang Indonesia ini yang hebat banyak. Nah, makanya tanggung jawab elit-elit partai itu adalah mengedepankan kedewasaan di dalam merebut kekuasaan atau dalam proses untuk mencari kepentingan. Itu harus kita lakukan. Jadi yang sekali lagi yang saya paling nggak suka kalau sudah melanggar konstitusi ya, mohon maaf. Saya bukan karena saya orang hukum, memang saya diajarkan itu adalah disiplin. Norma itu menjadi salah satu tolak ukur kita. Betul. Nah, dari norma itu kita berkembang. Dalam konteks kita bicara media itu juga ada normanya. Dalam kita kehidupan sehari-hari ada budaya. Ya toh kalau saya dulu kecil diberikan namanya budaya pekerti. Itu juga salah satu budaya yang harus kita jaga. Sama halnya saya di politik sekarang ya kita jaga. Nah, ini yang saya harap kepada seluruh elit ya. Ya sudahlah, hindari hal-hal nyeleneh yang berbau sara. Ya. Jawa Timur ini adalah provinsi multikultur. Kami punya Perda ya, Perda 8 tahun 18 tentang ya, itu tentang masalah kehidupan toleransi kemasyarakatan. Nah, intinya itu. Jadi ini yang menjelaskan kita. Jadikanlah Jawa Timur guyup ya toh. Kita beda boleh, tetapi harus kita jaga rumah besar kita khusus Jawa Timur. Ini harus kita jaga benar gitu loh. Apalagi kemarin kita Jawa Timur sudah dapat prestasi dari Indeks Demokrasi Indonesia, kita peringkat kedua setelah Jogja. Jadi Indeks Demokrasi dalam sejarah ya, selama saya ini sebagai Pokja ya, Pokja di Indeks Demokrasi baru tahun 2022 kemarin yang dinilai 23 ini angka kita sudah mencapai 71,98%. Tertinggi nomor 2. Biasanya dulu awal waktu saya masih itu kita jeblok, kita malah di peringkat 30, 32, terus akhirnya alhamdulillah naik ke peringkat 10 besar, sekarang kita 2 besar. Nah ini salah satu yang menjadi indikatornya adalah kedewasaan dalam berdemokrasi. Itu yang harus kita jaga, Jawa Timur khususnya. Apalagi Jawa Timur ini kan istilahnya menjadi rujukan ya dari beberapa partai politik. Sebagai barometer nasional. Nah, barometer nasional ini Jawa Timur. Tidak hanya sebagai lumbung pangan, tapi juga untuk masalah demokrasi. Semuanya, ini, semuanya. Keberagaman kita juga. Ya, yang kita nggak persoalkan kamu dari Aceh sampai dengan Papua. Yang penting kalian lahir besar di Jawa Timur, hidup di Jawa Timur, Jawa Timur punya hak sama. Makanya Jawa Timur disebut sebagai provinsi multikultur. Silakan di dalam berpolitik kita tidak membedakan suku, suku atau budaya. Yang penting kita adalah warga negara Indonesia. Ini sudah diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar kita. Itu yang kita jaga gitu. Jadi kita jangan bicara masalah sara di dalam urusan demokrasi. Yang memang kalau mendekati pemilu ini nyerempet kali itu sering kali terjadi gitu ya Pak. Nah, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Tetap stay tune di perbincangan spesial kita terkait dengan Tepis Hoax jelang pemilu untuk persatuan bangsa. Karena kita warga Jawa Timur, jadi kita harus menjadi contoh yang luar biasa untuk menjaga persatuan bangsa ini dengan tetap berliterasi dengan baik berkaitan dengan hoax ini, sahabat. Tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan spesial kita, sahabat, bersama dengan dua narasumber yang luar biasa dengan tema Tepis Hoax jelang pemilu untuk persatuan bangsa bersama dengan Pak Freddy, Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Dapilnya mana Pak?
Tuban Bojonegoro. Oke, baik. Ada juga Mbak Dian Ikaryani, Komisioner KPID Jawa Timur. Dan kita masih membahas tadi banyak hal yang sudah disampaikan sebagai masyarakat ya, sahabat, masyarakat ini luas ya, sebagai pembuat berita atau penerima berita yang menyebarkan berita, ini harus memiliki kedewasaan untuk menerima dan mengolah berita itu sendiri, sahabat. Bicara terkait dengan hal tersebut yang marak sekali, terutama jelang kampanye ini. Sekarang tidak hanya isu SARA, tapi banyak isu, bahkan isu pribadi yang bisa menjatuhkan ke pribadi seseorang, nama baik dan lain sebagainya. Ini kan jahatnya berkaitan dengan hoax ini. Kalau menurut Pak Freddy, kenapa jelang pemilu ini sering kali muncul berita-berita hoax atau informasi-informasi yang tidak benar? Kenapa sih Pak? Ya, saya kira ini bagian daripada persaingan ya, istilahnya persaingan antar kepentingan ya, kompetensi apa namanya istilahnya? Kompetisi ya, kompetisi ini bagian daripada kompetisi daripada caleg. Saya kira boleh-boleh aja, sah-sah aja. Itu tadi kedewasaan bahwa merebut kekuasaan ya, apakah legislatif, apakah nanti dalam konteks kekuasaan lebih tinggi lagi, silakan, tidak apa-apa. Tetapi kita harus sadar, kita harus melihat kompetensi kita. Sekarang ini kan ibaratkan kan memang loss sudah. Ya, ini sudah satu konsekuensi tuntutan dari reformasi 98 kemarin. Makanya apapun yang terjadi ya, semua yang tentunya para caleg ini kan pasti ada elit penguasa. Masing-masing partai politik pasti punya pimpinan. Nah, makanya kontrol sosial itu penting. Nah, kami di partai kami memang sudah disampaikan ya, kita harus bicara yang objektif. Apapun perebutan kekuasaan kita disampaikan objektif ya. Walaupun partai kami juga mendukung salah satu calon ya, tetapi tetap hak-hak demokrasi itu harus diperhatikan. Itu saya sampaikan tadi, bahwa nanti ya, apalagi saya masih di DPRD. Kita di DPRD itu adalah pengabdian. DPRD itu pengabdian, bukan pekerjaan saya bilang. Maka orang tanya, Pak Freddy, pekerjaan apa? Saya masih dosen. Ya, saya masih ngajar. Pengabdian, makanya esensi daripada wakil ya, dari representasi hasil demokrasi itu adalah untuk kepentingan publik, ya, kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita depankan. Nah, ini makanya saya kira untuk social control dari media terhadap perilaku caleg dan anggota DPR, monggo, tetapi objektif. Saya pun nggak keberatan dikritik kok, dan saya nggak tersinggung, dan saya biasalah berinteraksi dengan media, saya biasa. Kalau tanpa ada kritikan dari media, saya mungkin tidak bisa introspeksi. Nah itu loh, ya. Tapi kritik itu yang objektif. Ya, kadang-kadang kami ada forum dialog, ya, kadang-kadang dalam forum SGD, kadang-kadang ya nongkrong bareng ya, sama halnya hari ini yang kami di Radio Mercury. Ya, ini salah satu. Makanya saya hanya sampaikan ya objektivitas ya. Kemudian kedewasaan ya. Sistem kalau kita sudah bicara negara modern, ya tentunya kita harus dewasa. Negara modern ini adalah memang kebebasan yang diberikan. Tapi kebebasan itu jangan diartikan terus kebablasan gitu. Kebebasan itu yaitu tadi ada norma, ada etika, ada tata krama, ada budi pekerti. Ya, kita yang kita jaga. Makanya kita ya, yang kita ini saya kira saling ingatkan gitu loh. Nah, media saya pun juga nggak menyalahkan. Fungsi kontrol harus ketat. Media harus objektif. Ya, saya tahu ada media yang sangat, bukan, saya tidak bicara ekstrim, enggak ya, memang vokal gitu ya, Pak. Vokal ya, saya vokal itu saya kira ya ada benarnya. Saya terus terang aja ya, kalau dalam sistem tadi dibilang ya, kalau dalam sistem ilmu intelijen ya toh, apapun informasi kita harus cross check kebenarannya. Jadi tidak hanya satu informasi itu sudah menjadi salah satu bukti ya, tetapi harus cross check kebenarannya. Makanya kita juga jangan mudah tersinggung kalau ada
media kontrol nanti menyampaikan sesuatu ya itu fakta, ya, terutama pada elit-elit yang sekarang bertarung bersaing di dalam dunia politik untuk menjelang Berkontestasi. ya Pak, presentasi di 2004 akan datang. Saya kira itu aja. Jadi saya harapkan juga media harus ketat juga untuk mengontrol dan media juga bisa memberikan solusi, ya toh, solusi. Saya kira nggak ada masalah dan juga jangan mudah tersinggungan. Ya. Nah, itu aja Jangan prinsip saya. baperan gitu ya, Pak. Lah iya, kita ini kan sebagai bagian daripada pelayan publik saya bilang gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi untuk kepentingan Jawa Timur ya kita jaga. Ya, ini kan lagi berproses. Ya. Terus yang lebih utama adalah stabilitas. Stabilitas dari semua aspek saya bilang. Ya toh, semua aspek. Ya dari aspek jangan sampai terjadi ego sektoral yang terlalu berlebihan. Nah, ini sayang, makanya saya sebutkan tadi Jawa Timur adalah multikultur. Yang harus kita jaga itu. Ya. Ya. Terus mungkin itu aja Mbak sementara. Itu yang harus dilakukan Ya. supaya karena kalau bicara tentang hoax itu kan bisa kemana-mana ya, Iya. bisa dalam artian menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah ini yang harus kita hindari supaya hoax ini tidak menyebar kemana-mana. Kalau Anda menerima ya sudah berhenti di Anda Iya. kalau memang itu berita tidak benar. Kalau bicara tentang hoax dan juga jelang pemilu, kalau menurut Mbak Eka, kenapa sih ini sering kali muncul loh? Bahkan lebih-lebih lagi jumlahnya gitu. Kalau menurut Mbak Eka kenapa? Momentum yang pertama ya. Yang kedua emang saluran channel yang paling cepat dan terbukti menurut survei menyebarkan hoax itu memang dari media sosial, Mbak. Ditambah kita udah pengguna media sosial udah 77% ya, internet aktif. Kemudian juga menurut tadi yang guru besar si Unpad tadi tuh ngomong kalau kita tuh masyarakat suka bertutur tadi loh Mbak. Bertutur kan juga bisa melalui media sosial, benar. Itu kan. Nah ditambah lagi kita emang hobinya itu sesuatu yang baunya kayak intrik sih loh. Itu kan lebih menarik kan ya Mbak ya? Iya. Mungkin yang masak-masakan ya seneng juga. Tapi Iya. coba intrik sama masakan, kalau masakannya ada intrik lebih hobi yang mana buat di... kayak corong merah itu akan lebih bener. perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada hal-hal yang intrik itu ya. Benar, itu sebenarnya pemicunya. Terus menurut survei lagi Mbak, hoax itu emang paling banyak yang pertama itu di pemilu ini tentang pemerintahan. Nah itu terblow up banget. Nah jadi itu hal emang nggak bisa dihindari, sudah harus terjadi. Ditambah memang literasi digital kita juga masih tidak begitu tidak seimbang dengan pengguna media sosial aktif gitu ya. gitu. Itu yang disayangkan, sehingga sekali lagi perlu objektivitas dan juga kedewasaan dalam bermedia sosial ataupun juga mengolah informasi yang kita dapatkan, sahabat. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp Messengers Mercury dari Pak Dino. Seperti yang disampaikan Pak Freddy, salah satu penangkal hoax adalah masyarakat kita harus menyikapi informasi yang beredar secara dewasa. Apa komentar yang bisa disampaikan seorang tokoh yang mengkarbit anaknya untuk juga bisa terjun di dunia politik? Waduh. Nah, jadi gini, memang segala sesuatu kan proses ya. Sama halnya kalau saya menjadi sarjana, nggak ujuk-ujuk saya terus kuliah langsung S1, ya toh. Tentu saya ada tahapan. Betul. SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Nah, setelah S1 tentunya kami sekolah S2. Sama di dalam dunia politik. Kalau dalam dunia politik ada kaderisasi. Kalau di dalam pemerintahan ada pola karir. Nah ini kadang-kadang nggak disadari. Seolah-olah dunia politik ini apa ya istilahnya gitu model ya, dinasti. Mohon maaf ya, saya agak bicara sedikit vokal ya. Bukan itu. Karena nanti kalau kita sudah menduduki satu jabatan, itu tanggung jawab bukan pada diri kita. Ini ada pada publik gitu loh. Makanya proses itu memang harus dilalui. Saya dulu pernah jadi aktivis mahasiswa, ya toh, pernah jadi ketua saat mahasiswa. Sekarang apa BEM ya. Terus pernah jadi legislatif mahasiswa dulu, setelahnya BPM Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya pernah. Memang dunia saya sejak muda senang organisasi aktivis gitu ya Pak. Ya tapi semua kami lakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, intinya itu. Ya itu tadi. Ya saya harapkan ya
yang pengertian lah. Jadi di dalam proses politik ini saya juga nggak suka gitu loh. Di dalam dinasti saya nggak suka. Saya makanya baik kepada anak saya beri kebebasan. Kau mau ikut jejak bapakmu, monggo silakan, ya toh. Dan saya juga jadi politik ini bukan karena warisan dari orang tua saya, ya. Walaupun setelah saya nikah dengan istri saya, banyak tokoh-tokoh dari keluarga istri saya juga tokoh-tokoh nasional. Itu karena kebetulan aja, gitu. Bukan karena fasilitas, gitu. Ini harus disadari, ya toh. Harus sadari. Ini yang saya kadang-kadang berproses, gitu loh, harus berproses. Makanya kalau sekarang yang terjadi ya sangat memprihatinkan, ya. Jujur saya prihatin ya. Bahwa negara ini dibangun bukan model sistem dinasti. Bahwa negara ini dibangun dengan sistem demokrasi. Betul. Ya, intinya gitu. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan, saat ini orang hanya fokus pada media anti mainstream sebagai penyebar informasi hoax, tapi orang lupa kalau ada tokoh partai politik yang pernyataannya meresahkan. Contohnya, saya tidak menyebutkan nama ya, nanti itu ya. Yang terbaru yang mengaitkan dengan agama, gerakan sholat. Akhirnya informasinya banyak diangkat di media anti mainstream dan berujung pada keresahan publik. Bagaimana KPID dan Pak Freddy sebagai tokoh politik menanggapi hal tersebut? Mbak Eka seperti apa? Ini kan akhirnya tidak hanya media mainstream saja yang mengangkat, tapi media anti mainstream. Media mainstream pun membahasnya terus-terusan gitu, akhirnya naik terus. Seperti apa? Sebenarnya ya media mainstreamnya harus benar-benar dewasa tadi Mbak, menyetop itu, jangan ter-up terus. Jadi nanti malah info-info yang penting itu nggak terangkat. Nah itu yang selalu kami sampaikan kalau lagi monitoring ke teman-teman lembaga penyiaran gitu ya. Stop untuk hal-hal yang memang itu tidak penting gitu. Nanti semakin terblow up udah itu aja yang dibahas. Hal-hal yang harusnya penting buat negara ini jadi nggak terbahas tidak gitu. tersampaikan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu sih, jangan lupa berimbang, itu dia tadi kan, jangan sampai yang nggak berguna jadinya useless gitu Mbak. Itu sih dan yang biasanya bisa kita lakukan itu. Tindakannya untuk media-media mainstream yang terus padahal berita ini sudah berapa hari gitu ya. Kita ingatkan secara personal dulu Mbak itu. Kita ingatkan secara personal, kita secara komunikasi yang baik lah, tidak langsung bersurat atau SP gitu kan. Hal-hal itu sudah yang berapa hari gitu. Sudah cukup ya gitu. Itu yang dilakukan. Kalau menurut Pak Freddy seperti apa Pak dengan berita yang sebenarnya ini kok ter-up terus malah menurunkan atau menenggelamkan berita-berita yang sebenarnya lebih penting lagi, kalau menurut Pak Freddy? Ya, saya sangat memperhatinkan ya. Tadi saya sebutkan bahwa politik terutama Jawa Timur adalah multikultur. Saya jujur aja, apa yang disampaikan tadi Mbak itu ya, saya dapat berita bukan dalam negeri ya. Bulan saya juga baru balik dari Australia ya. Kemarin saya juga di sana itu juga ngobrol tentang masalah demokrasi dan hak asasi manusia dan bagaimana keberagaman kehidupan masyarakat di negara-negara maju itu sudah tidak ada batasan, diberi kebebasan. Makanya kita harus ingat di negara kita ini sangat sensitif. Kita ingat peristiwa beberapa tahun lalu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Ada salah satu oknum media ya, wartawan itu ya karena dia menghina dari salah satu figur daripada pemuka agama ya di dunia ini ya. Akhirnya konsekuensinya masalah hukum. Nah, saya kira juga hal-hal begini saya kira negara harus bersikap. Ya. Kalau ini betul-betul sudah melecehkan dalam dunia kerukunan umat beragama, ya negara harus sikap tanpa pandang bulu. Karena menimbulkan keresahan. Iya, timbul keresahan. Ini tuh saya bilang yang kita jaga adalah stabilitas dan saya sayangkan sebagai figur seorang pemimpin partai politik tertentu ya, dia harus membuat statement begitu ya saya sayangkan. Ini saya kira bukan sebagai panutan, tetapi juga sebagai ya itu tadi penyebar hoak juga itu, berita bohong gitu. Padahal kita sebagai orang beragama kita punya keyakinan dari ajaran kita masing-masing dan itu kita junjung tinggi gitu loh. Nah ini yang kita sayangkan ya sudah publik sudah bisa menilai ya, ya tentunya. Ya ini sulit dihindari ya. Masalah itu kan sangat sensitif. Nah kalau itu kan ya nanti teman-teman
KPI atau KPID yang bisa menilai lah. Tetapi saya sebagai bagian daripada masyarakat yang kebetulan ada di DPRD ya, saya sangat menyesal dan menyayangkan ya. Dan peristiwa-peristiwa gini sudah bukan sekali dan konsekuensinya juga akhirnya ada tindakan hukum. Intinya gitu. Nah ini saya mohon nanti segera selesaikan karena ini tahun politik. Jangan semakin menimbul kegaduhan. Betul. Mari kita berpolitik dengan santun ya, tanpa harus menciderai ya urusan SARA. Nah, itu yang penting. Itu yang benar-benar kita jaga ya Pak. Jangan sampai nyenggol dikit terkait dengan SARA karena bisa dampaknya kemana-mana. Masyarakat juga menimbulkan keresahan yang cukup luar biasa sehingga ini tadi masyarakat malah tidak percaya dengan demokrasi atau persatuan. Itu yang lebih ditakutkan lagi. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Sahabat tetap stay tune di perbincangan kita terkait dengan Tapi Hoax jelang pemilu untuk persatuan bangsa. Nama FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan spesial kita, sahabat, dan tidak terasa hampir 1 jam perbincangan saya bersama dengan Pak Freddy, Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga Mbak Dian Ika Riani, Komisioner KPID Jawa Timur terkait dengan Tapi Hoax jelang pemilu untuk persatuan bangsa. Kenapa kita bicaranya rada ngeri-ngeri sedap? Karena kalau kita ketahui bersama hoax itu mengerikan kalau terus-menerus ada di masyarakat, sahabat. Karena itu tadi disinformasi bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Kalau bicara tentang pemilu tanpa hoax, ini mungkin nggak sih Pak Freddy? Jadi gini ya, untuk pemilu ini kan demokrasi, saya kira itu tidak mungkin lah. Apalagi dengan perkembangan media mainstream sekarang sudah sangat modern ya, dengan segala istilahnya apa hari ini kejadian hari ini juga terekspos. Betul. Itu tidak mungkin ya. Itu cuma tadi yang kita ya kita bagian daripada public figure ya, ya kita selalu mengingatkan, ya terutama teman-teman media ya memberikan berita-berita yang objektif, bukan dalam artian ada sesuatu yang ya yang tadi saya sebutkan tidak diberikan ya memang harus diberitakan. Ya saya tidak usah menyebutkan media apa ya, media yang tadi saya sebutkan yang saya tidak bicara radikal tidak ya, tetapi dia menyampaikan secara objektif. Ya saya kira itu sudah konsekuensi di kita menuju ke negara modern, apalagi dengan pasca reformasi ya, kebebasan media, kebebasan akademis di kampus kan sudah memang diberikan gitu lah. Cuma itu tadi yang harus kita jaga, etika. Ya, semua ada rambu-rambu yang harus kita jaga. Ada norma yang juga yang harus dijaga. Norma ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi Merkuri. Pagi Mbak. Selamat pagi Mas Dewa. Iya. Ya silakan. Singkat. Suaranya dengar ya? Dengar. Iya, singkat ya. Jadi memang berita hoax itu masih banyak beredar, apalagi tapi masalahnya banyak press release itu yang kadang dibuat drama gitu loh. Jadi teman media ini kan nggak ngerti toh. Pokoknya saya diundang untuk ada doorstop untuk acara interview. Tapi rilisnya itu ternyata ya rilis hoax juga. Menyikapi ini seperti apa ya? Jadi kadang kan kita bingung. Apalagi ada frame, paradigma, terus doktrin yang akhirnya media ini cuma ya udah deh kita muat aja. Tapi di sisi lain ada yang media independen ternyata itu beritanya nggak benar tuh. Itu kelihatannya rekayasa, itu kelihatannya sepertinya settingan. Nah itu bagaimana ya? Apakah media ini wajib tetap merilis atau enggak ya? Walaupun itu resmi, tapi ternyata banyak sekali kok di akunnya yang resmi punya badan negara itu kadang merilis gitu ya, oh ini ada kejadian penangkapan gini-gini ini. Ujung-ujungnya, mohon maaf ya berita yang kemarin ternyata kita revisi, ternyata itu ada kesalahan dari berita kami. Padahal itu badan negara itu loh. Nah seperti itu kan media tinggal mengcopy paste aja kan, karena itu dari sosmednya badan negara. Oh ini pasti orang bener. Ternyata loh alah direvisi. Tiwa sudah tayang ya. Kalau cetak itu nyetak 2 kali. Tapi kalau sosmed kan enak tinggal dihapus ya. Itu bagaimana? Terus lalu kalau back campaign gimana ya? Itu bahaya juga.
walaupun ngomong itu adalah berita yang benar, tapi kan tidak boleh ya. Sekarang media itu juga ikut black campaign. Tapi kalau seperti itu bagaimana dari teman-teman parlemen ini? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pertama terkait dengan press release yang sebenarnya dari pemerintahan gitu ya, tapi ternyata diralat beberapa saat itu kan sering kali Pak Freddy. Nah betul. Itu seperti apa Pak Freddy? Jadi gini, memang saya katakan bahwa pasca reformasi pers ini kan juga sudah ya memang bebas memang. Tergantung medianya aja, kita tidak bisa mendikte media, logika saya gitu. Begitu juga media ini memuat apa adanya. Ya. Juga ada juga yang menganalisa, ya atau oh ini berita nggak benar, nggak usah dimuat. Itu hak dari media, kita nggak bisa melarang gitu loh. Nah, tapi kalau ada tahu-tahu press release gitu ya, terus ada keselio bahasanya gitu, ya memang kan ada hak apa istilahnya revisi ya, hak revisian gitu. Itu saya kira ya wajar ya. Makanya ini menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama gitu ya, objektivitas. Saya hanya berharap apapun press release ya, kalau ini sudah mencakup namanya media mainstream yang dibaca oleh atau didengar oleh publik, ya sebaik mungkin itu ya istilahnya kedewasaan yang harus kita lakukan. Terutama juga adalah corong pemerintah. Ya, corong pemerintah, humas ini kan juga harus hati-hati ya. Betul. Kadang-kadang namanya kekuasaan ini kan bukan hanya di politik tingkat parlemen, kekuasaan juga di tingkat penyelenggara negara sama pemerintah. Ini juga harus hati-hati gitu loh, harus hati-hati. Ini yang dikatakan butuh kedewasaan. Intinya gitu. Kita tidak bisa harus saja mendikte, melarang media itu sebab tergantung media masing-masing mau didikte enggak gitu loh. Tergantung mereka masing-masing. Ya itu tadi yang saya katakan ya, objektivitas ya toh yang memberikan suasana sejuk dan berita-berita yang memang lebih apa ya, yang lebih berwawasan pada nalar ya, nalar akal sehat istilahnya kan gitu. Ya saya kira itu aja Mbak. Jadi jangan press release juga jangan terburu-buru harus selesai tapi lebih pada sudah akurat tidak informasi yang akan dirilis kepada masyarakat itu menjadi pembelajaran. Kalau menurut Mbak Eka seperti apa? Itu kan ya ada beberapa lah. Gitu. Ya seperti yang Pak Freddy sampaikan, kita kan nggak bisa melarang mereka mengeluarkan press release. Nah tapi dibutuhkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat cerdas yang aktif untuk berkomentar gitu Mbak, aktif untuk memberikan masukan. Kalau memang ada sesuatu yang miss, kita ini kekuatan people of power ini harus dikobarkan. Kita bisa loh Mbak mematahkan sesuatu, apapun itu. Ada media framing dan yang disampaikan dari Mas Dewa tadi, itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan people power itu. Jadi intinya sih masyarakat cerdas itu akan menampilkan hal-hal yang cerdas, tayangan yang cerdas, apapun informasi yang disampaikan juga akan benar-benar hati-hati si medianya untuk show itu. People power kan juga sudah pernah kita rasakan ya dengan reformasi itu ya Pak. Itu merupakan contoh besar berkaitan dengan people power ini. Ini pertanyaan tadi terkait dengan black campaign. Untuk saat ini yang tidak hanya berkaitan dengan berita hoax, tapi ada juga hal-hal yang berkaitan dengan black campaign. Kalau menurut Pak Freddy seperti apa? Jadi gini, black campaign ini memang tidak bisa dihindari ya, terutama pada kelompok-kelompok simpatisan atau apa istilahnya, kalau dulu itu apa istilahnya yang buat berita-berita sensasi itu, buzzer, buzzer itu ya. Nah, itu juga sudahlah, berhentilah. Itu juga tidak bisa memberikan kedewasaan ya. Ya, betul. Intinya kita ya bersaing yang objektif aja. Cuma masyarakat kan belum tentu semua sama dengan kita. Ya kita juga harus menyadari gitu loh. Hal-hal yang sifatnya black campaign ini memang ya sulit dihindari ya. Tetapi black campaign ini ada konsekuensinya loh ya. Kalau itu sudah memang sudah apa istilahnya sampai menimbulkan satu fitnah atau apa yang sesuai dengan undang-undang IT, ada konsekuensi hukum. Bukan kita membatasi berpendapat, enggak loh ya. Tidak membatasi. Tapi sudah namanya black campaign melalui media yang istilahnya sudah apa mencemarkan nama baik itu ada konsekuensi hukum gitu. Itu harus dijaga. Intinya itu. Jadi yang sekali lagi yang kita berharap
ya kedewasaan. Iya. Memang ya kita lelah, tapi kita jangan menyerah, gitu loh, jangan menyerah. Saya pun dengan teman-teman di parlemen di DPR, saya pun juga ya selama saya ada di parlemen mau diskusi apa monggo, kita bebas gitu loh, kita monggo gitu loh. Ya toh menyampaikan pendapat melalui demo, melalui apa monggo, tetapi ya dengan hal-hal yang punya etika dan tata krama yang harus dilakukan. Saya kira itu aja. Ada norma yang harus. Iya. Kita ke penelpon, ini semakin mendekati usai malah semakin banyak yang baru. Selamat monggo, pagi bebas Mercury. saja. Selamat pagi Mercury. Iya, selamat pagi. Dengan Pak Teo, Mbak. Pak Teo, monggo Pak Teo. Ya, saya dari angle yang lain ya, Pak. Maaf, Ya. narasumber. Ya, silakan Pak Teo. Mestinya kelihatannya hoax itu diduduki oleh masyarakat Indonesia cukup tinggi. Kemudian yang suka jamming-jamming komunikasi dan lain sebagainya, yang suka masuk data ke Pentagon dan sebagainya, Indonesia tinggi, merusak di Cina. Itu menurut saya kepribadian kita, karakter building bangsa kita ini ya yang harus diperbaiki, Pak. Pembangunannya jangan ke pembangunan fisik terus seperti infrastruktur, tapi justru ini, Pak. Coba Bapak kalau ke Siola berdiri itu di perempatan Siola itu kalau lampu merah hijaunya itu mati, itu wujudnya bangsa kita seperti itu, Pak. Egoismenya tinggi, ya, terus ditambah macam-macam, nggak ada empati terhadap bangsa lain. Bandingkan dengan Jepang, orang bule pun jauh sekali. Ini mestinya yang dikoreksi, bagaimana bisa menggiring bangsa kita itu taat itu, ada empati, terus taat hukum, taat disiplin, semua akan enjoy, Pak, kalau itu. Jadi pembangunannya kemarin, itu pembangunannya diarahkan jangan ke fisik saja. Justru ini, Pak, kalau dimulai dari sini semua akan mengikut, Pak. Korupsi macam-macam itu akan dengan sendirinya terkikis. Terutama dimulai dari yang paling gampang ya, yang operasional ya disiplin, mental itu yang kuat, kemudian nanti akhirnya ke karakter termasuk empati. Ya terserah, silakan mau pakai apa, mau pakai keagamaan itu apa namanya, atau dari penataran hukum, keagamaan, terserah. Tapi yang penting tersentuh itu sehingga manusia Indonesia itu bisa baik. Bayangkan kita pergi aja ada mangganya orang diambil. Nemu barang aja itu kan malah dianggap itu rezeki. Padahal kan enggak, itu harusnya enggak. Yang seperti itu, Pak, dasarnya paling dasar itu mental itu, Pak. Oke. Saya hanya itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Teo. Singkat kebetulan berkaitan dengan ini mungkin pendidikan karakter ya, yang malah generasi sekarang juga harus lebih lagi gitu ya pendidikan karakternya. Kalau menurut Pak Freddy? Saya sepakat dengan Pak Teo. Ya memang kemajuan itu diawali dengan pendidikan karakter ya, disiplin, tahu hak dan tahu kewajiban, intinya gitu. Kalau perkara mangga Pak Teo, saya itu ikhlas. Saya itu juga punya pohon mangga di luar rumah gitu. Kalau sudah di luar rumah itu milik publik gitu. Kalau dalam perkara kan milik saya. Nah ini guyon Pak Teo. Jadi saya sepakat dengan Pak Jenengan ya. Memang lemahnya bangsa kita ini sekarang ini pendidikan karakter itu sudah boleh kata sudah dihilangkan ya. Dulu waktu saya masih kecil itu pendidikan budi pekerti itu masih ada. Sekarang seolah-olah nggak ada. Saya juga nggak tahu ini. Makanya kemarin saya sampaikan, ya reformasi oke lah saya setuju ya. Tetapi budaya kultur bangsa itu yang istilahnya sopan santun, menghargai orang tua, menghargai orang lain, terus menghargai penyeberang jalan. Mentang-mentang kita naik mobil ada orang nyebrang, oh bablas saja, itu juga salah satu pendidikan karakter yang buruk gitu. Saya sependapat ya. Jadi hal yang sederhana, saya bukan banding-bandingkan, tidak ya. Memang kita ini proses menuju negara maju dengan modern. Makanya kita yang sadar ya, tentunya kita patut selalu mengingatkan, iki barang salah jangan terus ki. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi Pak Teo, saya sepakat. Makanya kami berupaya
hal-hal semacam ini harus kita lakukan lah secara objektif mungkin. Makanya semua yang tadi disebutkan itu adalah proses, ya proses. Intinya gitu. Kalau kita disiplin enak-enak sudah saya ngalami. Memang berat ya, memang berat. Berat membiasakan di Nah, awal membiasakan ya. Tapi kalau sudah jadi enak kita ya tuh, enak. Dan negara pun juga sama-sama nggak sulit ya. Rakyat kemarin juga rakyat yang lain juga enak gitu loh. Ini yang namanya menuju negara sejahtera, yaitu tadi harus dengan pendidikan karakter yang tinggi yang harus kita lakukan. Saya kira itu Pak Tio, saya sepakat dengan ide panjenengan Pak Tio. Baik, terakhir karena kita sudah melewati saya pengen dua narasumber saya memberikan closing statement terkait dengan tema yang kita bahas untuk sahabat-sahabat mereka dan juga untuk masyarakat jelang pemilu di coblosannya kita dalam 14 Februari 2024. Ingat itu datang ke TPS sahabat ya. Seperti apa Mbak Ika berkaitan dengan tepis hoax ini loh yang di masa kampanye ini semakin marak, semakin banyak tidak hanya di sosial media, bahkan sudah masuk ke beberapa media mainstream. Seperti apa Mbak? Nggak banyak-banyak sih Mbak, satu kata aja. Ya kalau itu kita yakin tidak benar ya stop aja di kita. Terus jangan disebarkan. Karena memang hoax ini nggak memandang titel kita profesor, dokter, ibu rumah tangga. Dia nggak memandang titel itu gitu. Jadi stop di kita sudah. Stop di kita. Tahan jempolnya, selesai tahan jempolnya. Ini walaupun kecil tapi bisa menyebarkan hoax ini ya. Untuk sekarang ini bukan hanya untuk mengkritik, tapi jempol kita ini bisa menyebarkan hoax juga. Terakhir Pak Freddy, closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa yang pengen disampaikan Pak? Iya, jadi intinya saya sependapat ya, berita bohong harus sudah dihentikan. Terus kemudian saya hanya mengajak bahwa di pemilu 2019 kemarin Jawa Timur tergolong sukses. Stabilitas bisa terkendali dengan baik dengan keterlibatan semua penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, aparat itu bisa. Nah kemudian kita baru aja dapat penghargaan Indeks Demokrasi Jawa Timur tahun 2002 ini, 2003 kemarin itu cukup tinggi. Nomor 2 secara nasional. Jawa Timur sebagai barometer, jadi prestasi yang sudah dilakukan 2019 dan tahun 2022 dalam masa indeks demokrasi ini kita harus jaga nanti di tahun 2024. Ya, apapun perbedaan ya, tetapi kedewasaan yang harus kita lakukan. Betul. Yang penting hadir pada pesta demokrasi, gunakan hak pilih sebenarnya sesuai dengan jujur ya. Jujur ya. Adil dan transparan ya, transparan bukan hasilnya kita enggak. Jadi semua penilaian adalah hak masing-masing. Jadi gunakan hak pilih ini sebenarnya sebesar-besarnya ya. Jangan sampai golput. Apapun Anda tidak suka dengan figur-figur tertentu, tapi guna hak pilih itu sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jagalah Jawa Timur ya sebagai provinsi yang saya sebutnya sebagai multikultur dan Jawa Timur bisa memberikan contoh nasional sebagai stabilisator di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2004 yang akan datang ya. Insya Allah kita juga sudah sepakat dengan seluruh penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DPRD, pemerintah provinsi dan seluruh aparat yang lainnya baik kepolisian dan TNI kita jaga Jawa Timur. Makanya berita bohong, hoax ini harus kita hentikan. Betul. Kita hentikan. Saya kira itu aja, Pak. Kita harus benar-benar menghentikan, menstop berita hoax ya, sahabat. Berhenti di kita ya, sahabat, berhenti di kita supaya kita bisa menjaga persatuan bangsa. Karena kalau kita bisa menjaga persatuan bangsa, kesejahteraan masyarakat ini bisa terrealisasikan sesuai dengan dasar negara kita, sahabat. Terima kasih Pak Freddy, Dr. Haji Freddy Terima Purnomo, kasih, sama-sama, SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih Mbak Dian Ika Riani, Komisioner KPID Jawa Timur, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi di obrolan santai kita pagi hari ini ya, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.